Pakar. Selamat pagi, Bu Mega. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sampai saat ini masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Kesempatan yang lunak. Mohon maaf Pak, saya hari ini sedikit merepotkan panjenengan. Hari ini saya mau meminta tolong untuk berwawancara sedikit terhadap jenengan. Silakan. Wawancara kali ini terkait dengan pengambilan keputusan Pak. Kami CGP, kami ingin belajar bagaimana cara pengambilan keputusan ketika dihadapkan pada kasus dilema etika maupun rujukan moral yang terjadi di lingkungan sekolah kita. Mungkin bisa dimulai ya Pak wawancaranya? Bisa dimulai. Pertama-tama mungkin yang mau saya tanyakan Pak Dar, adakah kira-kira di sini kasus yang pernah terjadi yang berkaitan dengan rujukan moral ataupun dilema etika? Mohon berkenan menjelaskan Pak. Secara umum sepanjang saya di sini mungkin tidak terlalu sering terjadi semacam itu, tapi kita bisa membuat simulasi-simulasi yang mungkin hal itu kemungkinan terjadi di sini dalam rentang waktu tertentu. Jadi kita bisa membuat semacam perumpamaan. Kalau kasus itu terjadi, nanti kita bisa membuat langkah-langkah seperti apa. Jadi nggak masalah walaupun kasus itu terjadi dalam skala yang tidak terlalu besar. Bisa kita diskusikan secara lebih general dan lebih komprehensif pada siang hari ini. Ada pernah kasus terjadi, tapi skalanya tidak terlampau levelnya terlalu tinggi, tidak seperti itu. Ya, kebanyakan kasus yang terjadi itu biasanya termasuk ke dalam dilema etika atau rujukan moral. Ya, jadi sebelum kita lanjut mungkin ada baiknya kita menyamakan konsep dulu Bu Nike, karena kita berangkat dari latar belakang pemahaman yang mungkin berbeda. Jadi dari peserta guru penggerak, saya sebagai kepala sekolah. Dalam pemahaman Bu Nike ada istilah dilema etika dan rujukan moral, Itu pemahaman jenengan gimana? Nanti kita samakan pemahamannya. Kalau menurut saya itu kasus dilema etika itu ketika kita dihadapkan pada sebuah kasus di mana kita memilih antara kasus ini harus memutuskan mana, padahal kedua-duanya itu sama-sama benarnya, sama-sama baiknya. Kita disuruh memilih salah satu yang nanti akibatnya akan berdampak lebih menguntungkan yang mana. Jadi antara pilihan baik dengan baik dan harus memilih yang terbaik. Dua poin yang sama-sama betul. Iya, sama-sama betul. Dan kita harus memilih di mana salah satunya itu nanti yang mana yang paling terbaik, yang memberikan dampak yang paling baik dari hal yang baik. Kemudian yang satu rujukan moral itu berarti kita dihadapkan pada yang satu baik dengan yang satu itu pasti jelas melanggar hukum atau melakukan kesalahan, sehingga pasti kita akan memilih lebih mudah menentukan kasus di mana bujukan moral daripada dilema etika. Karena ketika kita dihadapkan pada bujukan moral tersebut kan berarti harus pasti kita memilih yang terbaik, bukan yang tidak baik gitu. Itu berarti konsep yang dilakukan nanti saya pahami dan kita berangkat dari hal yang sama, dari pemahaman yang sama. Lalu selama ini bagaimana jenengan mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral tersebut? Caranya? Saya berusaha membaca pola. Kita kan hidup di dalam lingkungan komunitas kerja, ada interaksi, ada pergaulan, ada komunikasi antar teman-teman dan pihak lain yang mungkin berkepentingan dengan sekolah kita. Saya baca pola, saya melakukan istilahnya itu analisa. Pergaulan yang normal itu bisa berjalan sebagaimana sehari-hari kami melakukannya di lembaga ini. Kalau suatu saat ada penyimpangan pola dalam interaksi sosial antara teman satu dengan yang lain, itu bisa saya gunakan sebagai salah satu tolak ukur untuk mengidentifikasi bahwa mungkin kok polanya seperti ini, kok pola pergaulan dan interaksi teman-teman seperti ini berbeda dengan hari-hari biasa. Berarti ada penyimpangan interaksi. Nah, di situ kemungkinan terjadi apa yang kita sebut sebagai dilema etika. Terjadi pertentangan
dua hal yang mungkin sama-sama benar atau dua hal yang satu benar dan satu kurang benar. Jadi kita membaca pola interaksi yang terjadi di lingkungan pergaulan teman-teman. Untuk pertanyaan kedua nih Pak, bagaimana Bapak ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama yang berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika yang dimana keduanya itu dihadapkan kepada sama-sama benar atau mengandung nilai-nilai kebajikan. Itu bagaimana cara memutuskannya ketika dihadapkan pada dilema etika? Mana yang lebih Bapak prioritaskan untuk memilih? Kuncinya ada pada dialog menikah. Yeah. Karena yang namanya kasus atau pertentangan itu selalu menghadirkan dua pihak atau lebih. Oke, yang saling mengemukakan narasi yang mungkin berbeda walaupun sama-sama benar. Kita adakan dialog, kita ajak komunikasi mereka-mereka yang sama-sama mengeluarkan pendapat atau ide-ide yang mungkin bisa kita terima semuanya. Kita adakan dialog untuk kita lebih tahu apa kemauan masing-masing dari mereka itu, apa kemauan yang ingin mereka sampaikan. Kemudian nanti ke depannya apa yang mereka harapkan, dan dari dua pihak yang saling berkomunikasi itu kita bisa menemukan titik temu yang paling bisa kita jadikan untuk kompromi. Kita jadikan kompromi atau sebagai jalan tengah yang mungkin diterima oleh kedua belah pihak. Jadi pilihannya adalah solusi yang paling bisa diterima oleh kedua belah pihak atau beberapa pihak yang saling mengemukakan permasalahan itu. Kuncinya ada pada dialog dan diskusi. Berarti tidak harus memilih memihak yang satu ini atau yang satu ini, tapi cari jalan tengahnya. Tidak harus seperti itu. Kalau toh salah satu pilihan itu bisa kita munculkan dan dengan argumen yang masuk akal, yang rasional dan diterima oleh pihak yang lain, enggak masalah. Tidak apa-apa. Itu kita pilih sebagai jalan keluar untuk jadikan sebagai solusi. Lalu pertanyaan yang ketiga Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Sebenarnya tidak terlalu formal Bu Dika, tapi mungkin ada tahapan yang bisa kita kemukakan. Yang pertama kita melakukan identifikasi masalah. Ada masalah di lembaga kami, masalahnya apa? Yang pertama. Yang kedua kita cari penyebab masalah itu apa, indikatornya apa yang merangsang munculnya masalah itu. Kemudian yang ketiga kita rumuskan beberapa alternatif pemecahan masalah. Ada masalah, kita rumuskan pemecahannya ini. Beberapa alternatif dapat kita rumuskan. Kemudian kita pilih salah satu alternatif yang paling efektif dan bisa disepakati oleh pihak-pihak yang ada untuk kita pilih sebagai jalan pemecahan. Itu yang terakhir. Jadi satu solusi yang paling bisa diterima oleh pihak yang sedang bermasalah. Baiklah, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Dialog secara pribadi. Lebih ke pribadi ya Pak? Secara pribadi. Mungkin kalau suasana diskusi yang sifatnya formal itu ada ganjalan-ganjalan atau beban psikologis yang tidak bisa dikeluarkan oleh mereka. Mungkin ada seperti itu, ada perasaan sungkan, perasaan takut. Tapi ketika kita melakukan dialog secara pribadi, secara dari hati ke hati, mungkin kita bisa menyentuh hal yang paling mendasar yang sedang mereka rasakan dan mereka inginkan itu apa. Itu lebih bagi saya lebih efektif untuk kita langsung masuk ke masalah yang sebenarnya sedang mereka permasalahkan. Jadi dialog secara dari hati ke hati. Kalau misalkan ketika kita dihadapkan pada permasalahan, intinya pada individu dengan suatu lembaga itu apa ya, tetap menggunakan dialog pribadi Pak? Itu salah satu solusi, salah satu pilihan. Tapi kan ada pilihan lain. Ada pilihan lain, bapaknya ada satu pihak dengan lembaga. Bisa kita selesaikan dalam forum yang sifatnya umum. Kita gelar semacam musyawarah dengan beberapa pihak yang terkait di situ.
untuk masing-masing kita dengarkan pendapatnya, kita dengarkan, dan mungkin juga kita langsung bisa kita temukan solusinya. Yang saya sampaikan untuk hal yang sifatnya pribadi tadi itu lebih kepada permasalahan yang mungkin sudah pada titik mentok nih, titik buntu, dan tidak mungkin kita bahas secara kolektif, secara bersama-sama. Selanjutnya Pak, untuk tantangan mungkin dalam kasus-kasus dilema etika, tantangan apa atau hambatan apa yang pernah Bapak alami dalam memutuskan suatu permasalahan dalam kasus tersebut? Yang paling menjadi pikiran kalau kita berdialog dengan orang yang egosentrisnya terlalu tinggi, terlalu egois, dan berpendapat bahwa apa yang disampaikan itu pilihan yang paling benar. Itu yang paling sulit. Tapi biasanya seperti itu ya Pak, orang itu menganggap pilihan benar sekali. Sering muncul seperti itu. Itu memang ada beberapa yang mempengaruhi dengan sifat-sifat seperti itu. Mungkin mereka pendidikannya lebih tinggi, mungkin lebih berpengalaman, atau lebih berangkat dari komunitas yang mungkin lebih berhormat atau bergengsi gitu. Tapi semua ada solusinya, Bu Nika, ada solusinya. Kalau toh itu terjadi, ya mereka harus menyampaikan argumen yang paling rasional dan masuk akal dan diterima oleh banyak pihak. Kalau argumen mereka itu masuk akal dan diterima oleh banyak pihak, nggak masalah kita pilih solusi itu, nggak masalah. Tapi itu tadi yang paling agak jadi masalah kalau bertemu dengan pihak semacam itu, pikirannya keras, sukar menerima pendapat orang lain, agak jadi masalah itu. Lalu adakah jadwal tertentu atau mungkin selang waktu tertentu untuk menyelesaikan kasus tersebut, atau mungkin ketika jenengan dihadapkan pada kasus ini langsung saya selesaikan hari ini, atau mungkin ada tenggang waktunya, Pak? Selama ini lebih bersifat situasional. Ya, jadi kita melihat kondisi. Kalau memang masalahnya cukup dengan dialog-dialog insidentil, ya langsung kita selesaikan seperti itu. Tidak usah melakukan jadwal-jadwal yang mungkin harus mengatur waktu yang agak sulit. Lalu faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Kebetulan kami didukung oleh tim-tim yang mayoritas anggotanya adalah teman-teman yang usianya masih relatif muda. Mereka berangkat dari pendidikan yang tinggi, kemudian cara berpikir mereka sangat rasional dan proporsional, tidak terlalu over, sehingga ketika disodorkan dengan argumen-argumen dari beberapa pihak, mereka relatif lebih mudah untuk menerima dan mencerna. Itu yang menurut saya. Mereka moderat, kiranya moderat, terbuka, kemudian luntur, tidak terpengaruh atau tidak terfokus pada salah satu aliran pemikiran, sehingga lebih mudah menerima pendapat orang lain. Untuk pertanyaan yang terakhir ya Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Yang menjadi kesimpulan, mengelola sebuah komunitas kerja itu, hal yang paling penting adalah senantiasa melakukan dialog dan komunikasi secara intensif dengan orang-orang yang kita ajak bekerja, sehingga setiap bibit permasalahan yang muncul dapat sedini mungkin kita antisipasi untuk segera diselesaikan dengan cara-cara yang lebih egaliter dan lebih lunak. Jadi kuncinya bagi saya adalah melakukan dialog dan komunikasi yang istilahnya setara dengan mereka, sehingga setiap keinginan dan ide mereka yang terpendam dapat mereka komunikasikan secara lebih mudah diterima oleh orang lain. Itu bagi saya mungkin hal yang terpenting kalau kita tinggal di dalam sebuah komunitas kerja yang anggotanya beragam macam. Terima kasih Father, itu mungkin yang banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari jawaban-jawaban panjenengan. Hari ini saya sangat terinspirasi dari jawaban-jawaban panjenengan. Mungkin cukup sekian wawancara saya dengan Bapak.
Untuk selanjutnya jika ada kesempatan lagi mungkin saya akan bertanya-tanya lagi nggih Pak. Pada jenengan. Terima kasih kehadirannya. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.